Cruising down the street with a freak, chopper on the seat, AK with a beam, let it eat. Yo, halo semuanya. Jadi hari ini saya akan membahas yaitu bagaimana teknologi pengolahan air asap tambang dengan teknologi passive treatment. Jadi sebelum itu kita harus tahu apa sih sebenarnya pengolahan itu. Jadi pengolahan air asam tambang itu merupakan proses untuk menetralkan atau membersihkan air yang terkontaminasi oleh asam dan logam berat yang berasal dari tambang. Air asam tambang ini terbentuk ketika bersentuhan dengan batuan maupun mineral yang mengandung sulfida seperti pirit. Jadi dalam kondisi oksigen yang cukup, kontak ini memicu reaksi kimia yang menghasilkan asam sulfat dan logam terlarut. Nah, jadi ada dua metode pengolahan yang kita kenal. Itu yang pertama ada active treatment, dan yang kedua itu adalah passive treatment. Jadi untuk passive treatment ini sekarang lagi sangat happening sekali ya, karena berhubungan ada Permen LHK ya nomor 5 tahun 2022 itu ada standar dalam penggunaan passive treatment ya, khususnya wetland atau lahan basah, atau namanya satu lagi itu swampy forest. Ya, sebetulnya dua-duanya tidak salah. Jadi dua-duanya ini merupakan teknologi yang sangat luar biasa hebat, luar biasa bagus. Tapi pada kondisi atau kriteria tertentu, ada beberapa batasan yang perlu kita jadikan perhatian. Jadi kalau active treatment ini penambahan bahan kimianya tinggi, tapi efektivitasnya juga tidak bisa dibandingkan dengan wetland ya. Kalau active treatment kan sebetulnya dia cost-nya lebih tinggi dibandingkan dengan passive treatment. Tapi kalau passive treatment ini relatif lebih murah. Jadi kalau untuk yang pasif sama aktif ini, kalau aktif itu banyak pilihannya ya. Kalau pasif juga ada banyak pilihannya. Ini jadi mungkin ini teknologi yang kita bisa gunakan ya. Di sini selanjutnya itu menurut literatur, ada literatur yang mengatakan bahwa batasnya itu ada di 50 liter per second untuk flow rate-nya. Jadi selama dia lebih kecil dari 50 liter per second, jadi kita itu bisa menggunakan passive treatment. Tapi kalau dia lebih tinggi daripada 50 liter per second debitnya, jadi kita harus menggunakan yang namanya active treatment. Jadi ini kita nggak bisa, ini problemnya di passive treatment, karena kita nggak mungkin menggunakan passive treatment kalau misalkan debitnya lebih besar, karena apabila kebutuhan lahannya lebih luas, karena passive treatment kan butuh waktu tinggal yang lebih lama ya, dan butuh lahan yang sangat luas sekali. Apalagi yang punya case seperti air asam itu nggak sebetulnya bisa. Apalagi seperti yang kalau di lokal juga itu sangat sulit sebetulnya. Jadi ini masih adalah problem yang masih ada di treatment, yang belum bisa diselesaikan penelitiannya sampai lebih lanjut ya, terkait dengan passive treatment. Tapi kalau untuk penyerapan logam nomor 1, jadi kalau bagi menonton atau yang Bapak Ibu yang memiliki masalah di disposal, jadi bisa menggunakan saja passive treatment ini, karena kalau di disposal ini kan dia relatif lebih kecil tuh debitnya. Jadi Bapak Ibu bisa atau teman-teman bisa menggunakan passive treatment ini di area disposal. Jadi selanjutnya bisa lihat ya dari grafik ini ya. Wah, ini grafiknya langsung naik seperti itu. Jadi ini bagaimana cara kita sebetulnya untuk meredam dari kenaikan grafik ini ya. Itu poin pertama yang akan kita bicarakan, itu bagaimana cara kita untuk mengendalikan debit tersebut. Nah, ini ya banyak ya yang bisa kita gunakan, yaitu kita bisa menggunakan quick lime, hydrated lime. Saya pikir ini tergantung opsi masing-masing yang berada di lapangan ya. Oke. Untuk selanjutnya itu adalah bagaimana cara kita untuk mengendalikan debit ya. Untuk Bapak Ibu dan teman-teman, itu poin penting selama kita bisa kendalikan debitnya. Sebetulnya yang pengolahan itu di sini itu kita boleh lakukan ya, karena kita lakukan opsi teknologinya itu akan lebih banyak.
Oke, ini yang paling banyak ya kita menggunakan konvensional, jadi ditabur seperti yang tadi, atau yang sudah menggunakan ya sedikit-sedikit. Ada juga yang menggunakan terjunan untuk mengaduk, atau sudah yang menggunakan mixing. Jadi Bapak Ibu dia sudah otomatis gitu, tapi injeksinya masih menggunakan keran ya seperti biasa. Oke, ini jadi masuk kita ke intinya, itu adalah pengolahan pasif. Jadi pengolahan pasif ini Bapak Ibu dan teman-teman, jadi kalau pengolahan pasif itu pertama-tama dia tuh mengandalkan kondisi natural ya Bapak Ibu ya. Jadi dia memanfaatkan tanaman dan memanfaatkan material organik yang ada dan yang kita gunakan untuk meningkatkan kualitas aliran air tambang yang kita punya ya. Dia juga ditujukan untuk tidak memerlukan perawatan khusus karena dia kan secara pada dasarnya sudah organik ya. Nah, ini algoritmanya sangat banyak minusnya ya. Ada anoxic limestone drain, ada SAPS, ini ada open limestone channel, macam-macam ya. Banyak sekali teknologi yang bisa Bapak Ibu dan teman-teman gunakan algoritmanya. Seperti ini, Bapak Ibu, kalau DO-nya kurang dari 1 atau DO-nya lebih besar daripada 1, dan juga ferricnya ya lebih besar di 1 atau lebih kurang dari 1 ya, dan seterusnya. Jadi mungkin Bapak Ibu dan teman-teman bisa menggunakan dari algoritma yang ada di sini. Oke, jadi ya ini sebenarnya ya kurang lebih ya sama seperti yaitu ada net acid ya. Jadi kita bisa menggunakan algoritma ini untuk menentukan sebetulnya teknologi yang seperti apa sih yang terbaik gitu ya. Walaupun mungkin secara teoritis ya Bapak Ibu perlu melakukan atau teman-teman perlu melakukan trial dan error terlebih dahulu yang sesuai ada di lapangan, karena jadi sebenarnya Bapak Ibu jadi bisa atau teman-teman bisa bangun-bangun saja. Kalau di kaki-kaki disposal Bapak Ibu bisa pakai yang itu tadi ya. Ini sangat memungkinkan Bapak Ibu dipakai di kaki-kaki disposal karena debitnya yang relatif lebih kecil. Contohnya seperti di Braucol, itu salah satu perusahaan yang punya passive treatment di kaki-kaki disposal yang paling banyak ya. Mungkin kalau di PTBA mungkin punya yang lebih besar, tapi kalau yang kecil-kecil tapi banyak itu terdapat di Braucol. Sudah sejak tahun 2013. Jadi sudah banyak di develop passive treatment yang sukses berada di lapangan sana. Nah, ini juga merupakan perbandingan antara konvensional dan yang constructed wetland. Tentu yang constructed wetland lebih baik ya, tapi ini tergantung sama case-case yang ada di lapangan juga. Untuk selanjutnya itu ini gambar yang sini itu ada di Braucol. Kemudian ini untuk jenisnya ada aerobic wetland, ada anaerobic, alkalinity producing, anoxic limestone, dan open limestone channel. Ini selanjutnya ya, desainnya seperti ini. Ini seperti ini desainnya. Nah ya, kata Bapak Ibu dan teman-teman ya, kalau mau jelasnya ini saya sini dulu. Jadi ada seperti di sini contohnya material organik ini. Jadi si logam ini sebetulnya dia banyak kan terpasok dari media-media yang kita gunakan seperti soil dan lain-lainnya ya. Ini ada soil and root layer di sini ya. Nah ini sama ini sebetulnya. Ini jadi tidak terendam gitu ya. Artinya ya, yang di sini ini tidak terendam dia. Jadi artinya dia ada di bawah permukaan ya. Tapi materialnya itu dari gravel gitu. Jadi apabila kita tanamkan tiva ya itu sangat mudah sekali untuk tumbuh, apalagi di area wetland ini ya, karena di saluran disposal ini mudah sekali untuk tumbuhnya tiva ini. Nah ini contohnya vertical flow ya. Jadi untuk vertical flow ini merupakan sistem untuk yang mengolah air limbah menggunakan tanaman dan media tanam untuk menyaring dan membersihkan air limbah ya. Jadi vertical flow constructed wetland ini bekerja dengan cara mengalirkan air limbah secara vertikal dari bawah ya melalui media tanam, di mana air limbahnya ini disaring oleh akar-akar tanaman dan mikroorganisme dan media tanaman itu sendiri.
Oke. Yang ini selanjutnya adalah floating treatment dari wetlands. Nah, floating ini Bapak Ibu dan teman-teman ini bisa dipakai di sedimen pond. Sebetulnya ya atau di danau bekas tambang juga bisa digunakan ya. Ini cukup apa? Tapi cukup bisa, tapi tadi debitnya harus kecil ya. Kembali lagi debitnya tidak boleh terlalu besar karena kita akan menggunakan passive treatment. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman, kita nggak mungkin bisa menggunakan itu ya, karena tanaman itu butuh waktu yang untuk mengabsorb logam-logam yang tergandung dalam air tambang itu sendiri. Jadi kita harus hati-hati sekali dalam merencanakan ini. Nah, ini contohnya ya. Ada material organik ya, ada batu gamping dan lain-lain ya. Ini ada aerobic wetland, yaitu aerobic wetland ini seperti ini, tahan basah, dangkal, tapi memungkinkan proses untuk aerasi dan tanaman yang umum adalah TIFA tadi ya, seperti yang saya bilang ya. Untuk keberhasilan pengurangan kandungan logamnya bergantung pada konsentrasi logam tertentu, oksigen terlarut, pH, dan untuk aerobic wetland ini baik diterapkan untuk air alkalin. Nah, selanjutnya seperti anaerobik yang ada di sini, yaitu reaksi secara kimiawi, mikrobial, dan mengenapkan logam untuk menetralkan keasaman. Mekanismenya itu seperti reaksi pertukaran logam dan pembentukan pengendapan sulfida logam. Reaksi reduksi yang menghasilkan alkalinitas atas peran mikroba dan pembentukan karbonat karena pelarutannya pada kondisi agnostik ya. Ini cocok juga untuk air asam tambang yang memiliki keasaman yang bersih karena nilai pH yang rendah dan kandungan Fe yang tinggi dari oksigen terlarut lebih banyak daripada 2 mg per liter. Serta ini juga berhasil untuk pengolahan air asam tambang dengan debit yang rendah dengan kualitas sedang. Nah, ini contoh untuk limestone channel ya, gitu ya. Ada OL di open limestone ya. Jadi channel yang misalnya Bapak Ibu atau teman-teman ini bisa pakai, tapi ini masalahnya adalah sering coating. Jadi kalau dia asam dan Fe-nya tinggi ya, ini sangat cepat sekali untuk coatingnya. Jadi mungkin dalam hitungan hari, hitungan bulan, mungkin 1-2 bulan itu sudah coating. Mungkin bahkan hitungan minggu ini sudah di coating ya. Jadi ini harus dikombinasikan dengan metode yang mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan atau teman-teman bisa menggunakan SAPS. Jadi di bawahnya ini limestone dan di atasnya organik gitu ya. Kemudian ditambahkan dengan tanaman seperti itu. Ya, tanaman seperti TIFA atau yang lainnya yang bisa menjaga agar fenomena coating ini yang ada dalam limestone ini tidak terjadi ya. Ini yang ALD ya. Nah, ini tapi ALD ini ya ini jadi merupakan saluran batu gamping dengan perundungan untuk meminimalkan kontak oksigen di atmosfer dan memaksimalkan akumulasi dari CO2-nya. Tapi lapisan dari batu gamping ini dalam air asam tambang untuk meningkatkan pH juga serta menambah dari alkalinitasnya. Tapi untuk yang ALD ini ya agak cukup sulit untuk dikonstruksikannya ya, karena sulit untuk mengapply secara langsung di lapangannya secara langsung. Selanjutnya itu adalah alkalinity processing system. Jadi APS nih ya. Nah, jadi ini kalau ini di lapangan banyak sekali ya SAPS nih ya, atau SAPS. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa jadi ada batu gamping, ada organik, apabila mau dikasih air atau dikasih floating itu boleh. Jadi ya kita bisa gunakan, dan ini yang paling awal sebetulnya ya ini awet sekali. Ini bisa bertahan bahkan bertahun-tahun untuk Bapak Ibu atau teman-teman gunakan. Performa ini bisa sangat bagus sekali. Dan juga sebelum dari itu ada juga beberapa faktor ataupun kegagalan yang dapat mempengaruhi dari kegagalan prediksi tadi. Itu yang pertama, yaitu air tambang yang kita tidak ketahui karakterisasi dari hidrologinya. Jadi perusahaan tersebut tidak punya data hidrologi dan tidak bisa menganalisisnya, atau keterbatasan untuk memprediksi ataupun menganalisis hidrologi sampai ke debitnya. Ini akan mempengaruhi sekali dari keberhasilan dari pengelolaan air asam tambangnya. Kemudian yang kedua itu adalah karakteristik dari geokimianya. Apakah karakterisasi air tambang yang akan diolah itu dia tahu bagaimana, apakah dia asam, apakah dia colloidal clay gitu ya. Jadi asamnya tuh Fe-nya berapa, kira-kira berapa. Nah, ini sangat penting untuk
sebetulnya mengkarakterisasi batuan setempat, jadi sehingga kita bisa memahami sebetulnya kondisi seperti apa ya. Kemudian yang ketiga itu adalah kegagalan mitigasi ya. Mitigasi ini tidak efektif. Jadi apabila mitigasi tidak efektif atau pilihan teknologi yang tidak tepat, jadi ya karena ini kita perencanaannya yang tidak dilakukan dengan baik, sehingga ini akan menghambat atau terjadinya kegagalan dalam pengelolaan dari air tanah tersebut. Ini penutupan dari saya. Ini adalah quotes dari Hartman dan Murmanski tahun 2022, yaitu dia mengatakan bahwa the best time to begin the process of closing a mine is before the first excavation are initiated. Jadi maksudnya ini adalah jadi untuk Bapak Ibu dan teman-teman apabila yang sekarang sedang berada di area tambang atau bekerja di area tambang, jadi perbaikan tuh harus dilakukan sekarang. Jangan menunggu-nunggu ketika pas tambangnya sudah terbentuk, itu akan semakin mahal. Jadi sulit nanti untuk dikendalikan dampaknya. Untuk biaya-biaya pemulihannya akan jauh lebih mahal dibandingkan ketika kita lakukan dari sekarang. Oke, mungkin itu saja, sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan informasi atau bahasa-bahasa yang sulit dimengerti dalam video ini. Sekali lagi, terima kasih untuk yang sudah menonton. Kalian bisa support dengan like, komen, dan subscribe video ini. Apabila kalian suka, kalian juga bisa share ke teman-teman kalian. Mungkin segitu saja dari saya. Thank you guys for watching this video, and I'll see you guys in the next one. Bye-bye. パッと光って咲いた花火を見て